Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Tasik, terima kasih ya. Waalaikum, Ya, Waalaikumsalam, Ibu. ya. Gimana, apa kabar semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah ya. Ini masih menunggu ya, baru 3 orang ya. Terima kasih Pak Wandi, membantu kita. Terima kasih Pak Wandi yang mengorganize ini kegiatan web kita. Ini baru berapa orang nih, Mbak Lela, Mbak Nur, Mbak Siti Khadijah, yang lainnya belum ya. Kita di sana gimana cuaca hari ini di Bogor? Panas sekali. Di sana sejuk kah atau panas juga? Dingin, Bu, mendung. Dingin. Oh. Mendung. Kayak mau itu kali ya, kayak mau Desember di sini panas sekali. Aduh. Hujan sih kadang-kadang, tapi begitu habis hujan panas sekali ya. Karena perubahan ini juga mungkin matahari melintasi itu khatulistiwa ya, panas sekali ini. Berapa hari terakhir ini. Oh, malah dingin di sana ya. Berapa derajat, Mbak? Berapa derajat Celcius di sana? 30-an 2 nih di sini, pagi pada siang 35, 36 mungkin. Oke, Mbak Lita. Kok gelap, Mbak? Gelap, nggak kelihatan kayaknya apa kameranya atau apanya kurang light apa sinarnya apa. Itu, Bu, di sini 27 derajat. Oh, dingin berarti ya. Nah, ini baru jelas ya. Ya, dihidupin kameranya aja biar saya ambil foto yang untuk hari ini. Sambil nunggu teman-teman. Mas Siti Khadijah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Aku lagi libur. Lagi libur nih. Oke, Mbak Lela. Iya, Bu. Mbak Lela, sehat? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ya, baik. Pokoknya harus semangat nih. Ini udah pertemuan ke-7 ya. Tinggal satu lagi kan ya? Iya, Bu. Nah, harus semangat. Nah, ini nanti apa namanya? Acara kita hari ini sama ya, presentasi teman-teman yang per kelompok itu. Nanti selanjutnya saya akan mengevaluasi tugas 2. Nah, ini ada perubahan yang cukup bagus nih adik-adik ya. Jadi tugas 1 kemarin kan masih jawabannya ya namanya pertama kali ya. Saya sih memaklumi ya. Nah, jawabannya kan ada yang pas, ada yang panjang, ada yang terlalu sangat amat pendek. Nah, karena kemarin saya sudah memberikan komentar evaluasi di tugas 1, di tugas 2 ini secara umum lebih bagus semua. Karena apa? Karena jawabnya persis seperti yang saya minta. Jadi A dimaksud ini adalah jawab bla 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 bla. B jadi tidak apa ya, kalau di Jawa namanya ngoyoworo. Kalau yang dulu ada yang ngoyoworo, panjang, nggak ditanyakanmu dijelaskan gitu. Nah itu nggak perlu. Nah yang kedua ini udah ada perbaikan. Jadi secara umum ke 10 teman-teman yang mengirimkan tugas 2, itu jawabannya sesuai persis apa yang saya maksudkan. Jadi tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Jadi menjawab apa yang ditanyakan pada tugas 2. Ya. Baik, ini sambil kita absen ya adik-adik, karena presentasi itu wajib juga. Saya akan absen. Sambil nanti jika yang belum absen ini nanti nggak apa-apa, kita akan susulkan. Ini yang kita absen aja. Mbak Didik Fitri, sudah hadirkah? Hadir, Bu. Hadir. Mbak, kameranya dinyalain. Pas ada saya panggil, ada kamera tolong dinyalain ya. Mbak Didik Fitri, adakah? Kameranya belum muncul ya? Dia lagi itu, Bu, lagi ngurusin majikannya, soalnya mau ada lomba olahraga. Oh, gitu. Tapi ada ya, mendengarkan tapi ya. Iya, iya. Oke, Mbak Didik Fitri ada. Kemudian yang kedua Mas Kevin belum ada, Mas Kevin, Mas Adik. Mas Adik belum kelihatan ya. Udah nanti menyusul aja. Nah, ini saya set ke bawah dulu. Belum, oke. Kemudian Mas Hari Imawan juga cowoknya belum kelihatan ya. Oke, Mbak Nur Aisyah. Mbak Nur Aisyah ada? Bu. Ada. Bu. Bisa dinyalakan kameranya? Oke, nah baik.
Ya, Mbak Nur Aisyah, terima kasih. Udah silahkan itu nggak apa-apa, ditutup di kameranya nggak apa-apa. Kemudian Mbak Lela Sugiasih, udah hadir, oke, ya baik. Mbak Lela, Mbak Lita, Hadir, Bu. hadir, oke. Nyalain Mbak. Ini udah nyala, bukannya, Bu? Belum yang Mbak nyala Lita Mbak Siti tadi udah Khadijah. dinyalain kameranya, Bu. Kenapa? Mbak Lita udah dinyalain dari tadi kameranya. Oh, Mbak Lita Solihat kan ya? Iya. Oh, di tempat saya belum muncul ya apa jaringannya ya. Oke, Masa, Mbak Bu? Lita. Oke, Mbak Maryutin. Mbak Maryutin sudah adakah? Itu tadi dapat kabar sakit, Bu. Jadi Oh, mungkin oke. bisa hadir tapi agak telat. Oke, Mbak Maryutin sakit ya. Baik. Mbak Siti Khotijah udah tadi dinyalakan. Oke. Kemudian Mbak Iya, Neni Ibu hadir. Suryani. Ya, ada, Mbak. Oke. Mbak Neni Suryani. Hadir, Bu, hadir. Hadir. Nah, oke, Mbak Neni. Terima kasih. Kemudian Mbak Nur Siyahma. Mbak Nur Siamah nggak pernah hadir. Mbak Nur Siyahma, ya. Oh, udah tuh Mbak Lita baru nyala. Oh, dia ada dua. Satunya tamu, satunya ini. Satunya buat PPT, Bu. Oh, oke, oke. Ya, oke. Mbak Lita ada ya. Baik. Mbak Nur Siyahma Mbak Nur Siamah nggak bisa hadir, Bu. menyusul nanti ya. Oke, jadi yang Udah belum hadir, 3 ya. Oke, Mbak Nur Siyahma, Mas Hari, sama Mas Kevin. Kemudian Mbak Maryutin sakit ya. Oke, nanti. Oke, baik. Nah, sekarang boleh kameranya di-off-kan, karena kan untuk ke presentasi ya, yang presentasi saja yang kameranya dinyalakan. Oke, baik, kita buka ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, terima kasih. Selamat siang, sehat, salam sehat selalu untuk semua ya, teman-teman, adik-adik peserta TUWEB, mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Pada hari ini, hari Minggu 15 November, kita sampai pada pertemuan ke-7 pada TUWEB kali ini. Nah, pada TUWEB yang lalu kita sudah membahas pertemuan yang ke-6. Nah, ini selanjutnya kita membahas tentang komunikasi massa, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok dan sebagainya telah kita bahas. Nah, ini untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang komunikasi tradisional, kemudian ada komunikasi di kegiatan belajar di modul 8 ya. Ada komunikasi tradisional yang kita bahas, kemudian ada juga komunikasi tradisional, komunikasi antar dan lintas budaya, dan komunikasi internasional dan komunikasi pembangunan. Itu adalah yang kata pada tema siang hari ini. Nah, seperti tugas yang telah saya sampaikan minggu lalu, supaya adik-adik juga mulai membaca-baca pada modul 8. Jadi, yang akan maju sebagai volunteer, siapa yang sudah siap? Membahasnya kan kita ada 3 kegiatan belajar ya. Nah, silakan mau pilih kegiatan belajar mana. 2 ya, yang salah satu kegiatan double nggak masalah. Yang penting 3-tiganya sempat ada yang membahas ya. Oke, jadi ini yang pada pertemuan yang sesi pertama. Siapa yang sudah siap presentasi tentang modul 8? Silahkan, siapa yang sudah siap nih? Atau tunjuk tangan mungkin ya, biar tidak berbarengan. Oke, Mbak Lela nih udah tunjuk tangan ya, Resen ya. Oke, Mbak Lela sudah siap ya. Baik, Mbak Lela. Oke, Mbak Lela, tolong disampaikan presentasi dengan tim kelompoknya, disebutkan nama Mbak Lela dengan timnya Mbak siapa, kemudian akan memilih tema tentang apa, dipresentasikan. Nanti setiap presentasi saya akan mengevaluasi apa yang telah dipresentasikan teman-teman ya. Jadi Mbak Lela, yang kedua Mbak Lita. Baik, ini sudah ada 2 peserta. Mbak Lela dulu silakan. Silakan Mbak Lela. Iya, Bu. Ya, yang lainnya bisa di off dan di mute audionya biar Mbak Lela suaranya jelas. Kita dengarkan bersama-sama. Silakan Mbak Lela. Ya, saya akan mau
presentasikan kegiatan belajar 1 komunikasi tradisional dari kelompok 1 modul 8. Kelompoknya sama Mas Hari, Bu. Oke, sama Mas Hari ya, silakan Mbak Dela. Ya, komunikasi tradisional, budaya dan kebudayaan merupakan unsur penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Budaya dianggap sebagai tonggak penopang tegaknya sebuah peradaban. Faktor-faktor ekologis dan kondisi masyarakat di setiap masa dipengaruhi produk budaya yang mereka hasilkan. Menurut asal katanya, kata budaya berasal dari 2 kata yaitu budi dan daya. Budi dimaknai sebagai hasil karya yang berasal dari kehalusan jiwa manusia. Mengacu pada definisi tersebut, maka sesungguhnya tidak ada budaya atau kebudayaan yang buruk karena pada dasarnya dihasilkan dari itikad baik dan kehalusan jiwa. Meski terdengar serupa, tapi konsep antara budaya dan kebudayaan sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Budaya merupakan cara hidup dan berperilaku yang didasarkan pada norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kebudayaan merupakan bentuk kelembagaan dari cara hidup dan berperilaku yang telah disepakati tersebut. Eratnya kaitan antara komunikasi dan budaya telah melahirkan sebuah kajian yaitu komunikasi budaya atau cultural communication. Sesuai dengan definisi komunikasi budaya yang telah dipaparkan sebelumnya, karena proses komunikasi yang terjadi akan selalu melibatkan unsur-unsur budaya dalam prosesnya. Dalam konteks wacana akademik, kebudayaan dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu kebudayaan tinggi atau high context kultur dan kebudayaan rendah atau low context kultur. Kebudayaan tinggi atau high context kultur merujuk pada produk-produk budaya yang dianggap memiliki nilai seni yang tinggi. Produk budayanya dipenuhi dengan simbol, filosofi, dan bersifat klasik karena berasal dari peradaban yang cukup tua. Contoh dari budaya rendah antara lain karya musik populer serta novel-novel romantis. Meski dalam wacana akademis budaya dibagi menjadi 2 jenis, namun terlepas dari tinggi atau rendahnya posisi suatu produk budaya, sudah seharusnya kita mengapresiasinya sebagai buah karya pemikiran manusia yang revolusioner dan mampu menjadi cikal bakal eksistensi kebudayaan manusia modern. Definisi dan arti pentingnya. Di tengah gelombang peradaban yang berbasis pada kemajuan teknologi, kehidupan manusia seakan garis bergantung dan tidak bisa dipisahkan dari berbagai media komunikasi modern. Karakteristik media modern yang memungkinkan penggunanya melakukan beberapa pekerjaan sekaligus atau multitasking membuat media ini menjadi media yang berperan penting dalam menunjang kelancaran aktivitas kita. Indonesia sangat kaya dengan tradisi komunikasi macam ini sehingga dapat menjadi laboratorium yang sempurna bagi berbagai kajian komunikasi tradisional. Oleh karena itu, pola kajian tentang komunikasi tradisional sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus sebagaimana perhatian yang kita berikan terhadap kajian komunikasi modern. Komunikasi tradisional merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan dengan menggunakan media tradisional yang telah lama digunakan masyarakat sebelum tersentuh oleh modernitas. Proses komunikasi ini merupakan komunikasi yang bersifat resmi karena berasal dari suku asli di masyarakat atau tribal yang berkomunikasi secara lisan atau oral dan melalui tanda, gambar, atau visual atau skribal. Komunikasi tradisional juga berperan penting untuk mempererat persahabatan dan kekerabatan dalam masyarakat. Arti penting komunikasi tradisional tidak hanya dirasakan di masa lampau saja. Di era modern seperti saat ini pun arti penting komunikasi tradisional dapat kita rasakan hampir di segala bidang. Bentuk-bentuk komunikasi tradisional.
Keterbatasan media dan cara manusia berkomunikasi di masa lampau rupanya tidak membatasi praktik berkomunikasi mereka. Manusia di masa lampau melakukan komunikasi non-verbal dengan bentuk-bentuk berikut ini. 1. Lambang isyarat, simbol, gerakan, dan bunyi-bunyian. Lambang dan isyarat. Sejak zaman dahulu manusia telah menggunakan isyarat sebagai cara mereka berkomunikasi lewat isyarat-isyarat non-verbal seperti gerak tubuh, wajah, dan tangan. Para partisipan komunikasi saling bertukar pesan satu sama lain. Simbol. Simbol merupakan suatu objek yang tersusun atas objek yang lain dan dapat digunakan untuk mengartikan sesuatu. Misalnya, berupa penyerahan mahkota sebagai simbol penggantian tahta di kerajaan. Gerakan dalam bentuk komunikasi tradisional, gerakan yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya ditampilkan melalui tarian daerah, contoh tari topeng dari Jawa Timur yang gerakannya menceritakan kisah pencintaan Inu Kertapati dan Putri Chandra Kirana, tari remo yang menceritakan perjuangan seorang pangeran di medan perang. Bunyi-bunyian, aktivitas komunikasi tradisional juga dilakukan dengan menggunakan bunyi-bunyian yang dihasilkan dari media-media komunikasi tradisional kala itu. Sebagai contoh, suara yang dihasilkan dari kentungan atau lesung penumbuk padi yang menandakan matahari telah terbit. Praktik komunikasi tradisional yang sesuai dengan bentuknya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu folklor lisan atau verbal folklore, B. Folklor sebagai lisan, C. Folklor bukan lisan. Folklor lisan adalah yang berbentuk lisan dan disampaikan murni melalui praktik komunikasi verbal. Misalnya berupa bahasa rakyat melalui logat bicara, peribahasa, pantun, teka-teki tradisional, lagu-lagu daerah, cerita-cerita rakyat, baik yang sifatnya legenda, mitos, atau dongeng. Folklor sebagian lisan adalah folklor yang mencampurkan bentuk lisan dan non-lisan dalam pesan komunikasinya. Titik contoh sebagai lisan misalnya ritual pemujaan dan upacara adat yang diikuti oleh pengucapan mantra serta gerakan-gerakan tertentu, teater rakyat, tarian daerah, juga permainan rakyat seperti jamuran jamuran yang populer di kalangan anak-anak yang tinggal di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Folklor bukan lisan adalah folklor yang tidak berwujud lisan meskipun cara penyusunannya diajarkan secara lisan. Folklor bukan lisan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu folklor yang bersifat material dan non-material. Folklor material misalnya berupa rumah adat, pakaian adat. Folklor non-material misalnya berupa gestur dan bunyi-bunyian yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi. Misalnya suara kentungan yang menandakan terjadinya suatu peristiwa. Sudah, Bu. Makasih, Bu. Baik, Mbak Lela, terima kasih sudah menyampaikan ringkasannya, resume dari modul 8 kegiatan belajar 1 ya, tentang komunikasi tradisional. Baik, kita berikan aplaus bersama Mbak Lela dan timnya Mas Hari ya. Kita berikan aplaus dulu ya. Terima kasih. Nah, Mbak Lela, jadi penyampaiannya tadi sebetulnya intinya sudah bagus ya, sudah bisa meringkas satu kegiatan belajar yang sekian halaman menjadi cuma berapa menit dipresentasikan tadi. Cuma sebetulnya lebih bagus jika menggunakan alat bantu ya. Jadi mungkin misalkan PowerPoint nggak bisa, bisa diketik biasa Word dengan huruf besar-besar. Nah, mungkin yang disampaikan yang poin besarnya aja. Jadi misalkan pengertian. Nah, terus Mbak Lela ngomong, tapi pengertian komunikasi tradisional. Nah, di situ aja disebutin saat apa, dengan Word juga nggak apa-apa kalau belum bisa PowerPoint. Tapi di situ poinnya ada yang ditampilkan itu tulisan tadi. Nah, nanti sambil menjelaskannya dengan kita bicara. Jadi dibantu dengan gambar atau dengan tulisan. Karena di teori komunikasi itu
gambar ataupun simbol itu lebih mudah diingat daripada kita hanya mendengarkan audio. Jadi kalau gambar ataupun apa namanya simbol itu juga ditampilkan, itu bisa 75% nempel di pemikiran kita. Tapi jika kata-kata itu cepat dihilang, jadi ingat ya mungkin 5-10 setengah jam sampai setelah mendengarkan ingat, habis itu lupa gitu. Nah jadi nanti kalau berikutnya lagi jika mempresentasikan, mungkin bukan di mata kuliah ini ya, mata ini karena sudah tinggal satu pertemuan, tapi saya memberikan masukan nanti di pertemuan yang lain, mata kuliah yang lain, jika ditugaskan membuat rangkuman untuk dipresentasikan, tolong buatin PowerPoint sederhana ataupun nggak bisa Word aja, Word kata-kata nanti di-share di situ. Jadi apa pengertian. Jadi jangan ketik rapet tapi ketik yang longgar, fontnya agak besar, pengertian, kemudian jenis, kemudian bentuk, kemudian sifat. Nah, itu poin-poin besarnya ditampilkan. Berikutnya kita yang ngomong gitu. Itu akan lebih mudah diingat sama audiens. Kan nanti calon sarjana komunikasi jadi harus bisa menguasai alat bantu komunikasi. Di antara bisa PowerPoint, bisa media apa namanya yang lain untuk ngajar papan tulis ataupun apa namanya alat bantu yang lain ya. Baik, tapi sudah bagus karena intinya telah tercapai itu apa? Sudah menyingkat kegiatan belajar 1 dari modul 8 dari sekian halaman menjadi poin-poin yang inti saja yang disampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak Lita. Nah, Mbak Lita silahkan menyampaikan timnya siapa yang mau disampaikan di ringkas resume itu modul berapa ya. Silahkan Mbak Lita ya. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Solihat. Di sini saya dari kelompok 3 bersama Kak Fitri akan sedikit mengulas tentang komunikasi antara budaya dan komunikasi lintas budaya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menampilkan PowerPoint. Sebelumnya mohon maaf kalau sinyalnya tiba-tiba terputus lagi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, pokoknya saya ngikutin, nggak apa-apa, kadang gangguan nggak apa-apa ya, silakan Mbak. Udah kelihatan belum? Mungkin proses belum, tapi udah tampilannya apa belum tapi belum muncul, sebentar lagi mungkin, tunggu. Belum, ya. Di sana sudah muncul ya? Pakai 2 sinyal. Oke. Belum muncul ya. Sama kalau udah muncul, tolong kasih tahu ya. Iya, oh gitu, itu aja. Sambil nah itu juga ini apa namanya, seorang ahli komunikasi nanti sarjana harus bisa menggunakan kondisi yang ada. Jadi jika tidak bisa tampil ya bukan berarti itu disampaikan dengan media yang lain. Nah, udah tampil nih, bagus ya. Ya, bagus, silakan Mbak Lita ya. Mari kita mulai untuk pembahasan komunikasi antar budaya dan komunikasi lintas budaya. Sebentar. Terbukanya relasi antar negara di dunia semakin memperluas kesempatan setiap individu untuk terhubung dengan individu yang berasal dari belahan bumi lainnya. Full screen yang tanda itu, tanda apa gelas terbalik kan diklik itu kan bisa full screen tampilannya nanti. Bisa. Yang kurang full screen, yang icon di bawah itu, yang sound itu sebelah paling kiri kan ada kayak kebalik ada plus apa itu. Nah itu diklik itu biasanya akan tershare full screen akan muncul. Bisa. Nah itu bener kan udah diklik. Ini di saya udah. Udah itu. Di Oke, saya udah, jadi prosesnya. Udah lanjut aja, oke. Saya lanjut karena kecanggihan teknologi komunikasi masa kini menunjang kelancaran praktik berkomunikasi di tengah perbedaan latar belakang kultural pembahasan praktik komunikasi yang melibatkan yang beda dalam prosesnya sebenarnya telah kita paparkan secara singkat pada bab-bab sebelumnya dalam pembahasan tentang bentuk komunikasi verbal dan non-verbal di modul sebelumnya.
tampilannya belum sempurna ya. Mungkin karena sinyal. Di Udah sini kalau ada 4 poin yang lanjut akan aja. kita bahas, yaitu tentang konteks kehidupan ini, tentang hakikat, bentuk, dan prinsip-prinsip antar budaya. Dan yang ketiga ada komunikasi lintas budaya, dan yang tentang hambatan-hambatan dalam komunikasi antar budaya itu sendiri. Nah, dalam konteks kehidupan ini ada beberapa akan kita bahas. Yang pertama, heterofilus. Heterofilus itu merupakan bentuk yang wajar terjadi di era globalisasi seperti saat ini. Komunikasi merupakan proses komunikasi yang terjadi di antara individu yang memiliki perbedaan satu sama lain. Kemudian komunikasi budaya ini pada individu yang mempunyai perbedaan kultural. Untuk unit analisisnya, ekspresi interpersonal di antara mereka. Kemudian kan pada eksplanatif antara individu yang berbeda budaya. Dan untuk komunikasi budaya berfokus pada perbandingan praktik di budaya, menekankan praktik komunikasi yang sama dalam budayanya masing-masing. Arti penting budaya dan lintas budaya masa kini dijelaskan oleh faktor. Ada 4 faktor. Faktor yang pertama yaitu mobilitas manusia. Karena ini perkembangan industri pasar global dan biro perjalanan hingga menawarkan harga terjangkau sehingga memungkinkan kita mengunjungi lokasi melihat perbedaan satu dengan lainnya. Faktor yang kedua ada ketergantungan ekonomi. Bukannya hubungan antar bangsa untuk menjalin sama bergantung pada kemampuan negara tersebut untuk bisa secara efektif di tengah perbedaan kultur di antara. Konteks yang ketiga yaitu ada kerjasama dalam berbagai bidang dan bidang sosiokultural. Contohnya untuk polisi yang bekerja pada bidang sosiokultural, contohnya forum nasional yang diikuti berbagai aktivis budaya dalam ruang lingkup internasional. Poin yang keempat, untuk perkembangan teknik komunikasi, kita dapat berdialog lewat sosial media yang sangat marak dipergunakan. Dan yang terakhir, imigrasi, yaitu pertimbangan ekonomi dan banyaknya sekolah-sekolah internasional. Yang terakhir tentang kesejahteraan politik, yaitu meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi dari persinggungan budaya tersebut. Poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang bentuk dan prinsip komunikasi antar budaya. Yang pertama kita akan membahas karakteristiknya. Karakteristik yang pertama yaitu mengakar kuat dan menjadi identitas masyarakat yang diproduksi dan diproduksi sebagai hasil dari enkulturasi budaya. Enkulturasi adalah proses transmisi generasi ke satu generasi ke generasi lain. Akulturasi sendiri yaitu proses modifikasi budaya dari kultur-kultur yang berbeda. Contohnya, masyarakat berasal dari Pulau Jawa mengikuti program transmigrasi dan ditempatkan di Pulau Sulawesi. Bentuk-bentuk komunikasi antara budaya itu ada komunikasi antar suku bangsa, komunikasi antar kelompok agama yang komunikasi antar negara yang berbeda. Yang keempat ada komunikasi antar kultur yang berbeda. Yang kelima ada komunikasi antar subkultur dan kultur dominan. Dan ada komunikasi antara jenis kelaminnya. Untuk prinsip-prinsipnya sendiri, komunikasi antar budaya menggunakan prinsip relativitas bahasa linguistik relativisme yang itu representasi budaya melalui bahasa, mengurangi ketidakpastian dan kesadaran diri dari perbedaan budaya
Kemudian yang terakhir, interaksi dan budaya. Komunikasi lintas budaya atau individual dan kolektif. Yaitu ada perbandingan komunikasi yang sama dalam budaya. Dimensi yang digunakan pada level kultural individual adalah individu pada diri individu, sedangkan untuk hakikatnya lintas budaya membandingkan praktik komunikasi di berbagai budaya yang ditinjau dari beberapa aspek. Dalam konteks pertemanan, keluarga, dan rekan-rekan. Contohnya, saat kerja, perilaku mereka akan dipengaruhi oleh norma perilaku di lingkungan tersebut. Apabila ini disebut sudah berada di luar lokasi, maka perilaku mereka akan berubah menyesuaikan kondisi di yang lain. Untuk budaya kolektivis, yaitu memiliki grup, namun memberikan pengaruh besar terhadap diri mereka sebagai individu. Contohnya dengan konteks yang seperti budaya kolektif ini, tersebut akan terbawa pula tersebut sudah kembali ke rumah dan dengan orang lain di lingkungan kerjanya. Individualistik dan kolektivistik, keduanya sama dipengaruhi oleh budaya yang menyebabkan mereka identifikasi orang-orang yang ada di dalam in dan out group mereka. Jika dilihat peran individu dalam budaya dan horizontal merupakan budaya bersih di antara orang-orang yang memiliki posisi setara. Sedangkan untuk horizontal, individu menganut budaya kolektivistik cenderung memiliki kebebasan yang lebih rendah. Poin yang terakhir ada hambatan-hambatan dalam komunikasi antar budaya. Untuk dapat mengenali konflik, kita harus pula mengenali hambatan dalam praktik komunikasi antar budaya. Berikut hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama ada pengabaian terhadap pengabaian kultural. Sebentar. Sering berusaha menganggap setiap orang individu yang sama, hindari konflik yang berakar pada isu-isu perbedaan. Padahal cara ini justru dapat kita pada jurang konflik baru dengan menganggap semua orang sebagai individu yang sama, sering mengabaikan perbedaan kultural yang ada di antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, akibatnya acap kali kita melakukan tindakan yang dalam budaya kita wajar, namun dalam budaya lain ternyata dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas. Oleh cara terbaik untuk menghindari konflik bukanlah dengan menganggap semua orang sebagai individu yang sama, namun justru mengakui dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Hambatan yang kedua yaitu pelanggaran norma kultural. Dalam pembahasan sebelumnya, bahwa arti penting untuk memahami norma kultural yang berlaku di suatu negara. Dengan memahami kultural di negara tersebut, kita dapat menyesuaikan diri dengan norma yang ada dan menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain yang berasal dari kultur tersebut. Hambatan yang ketiga, menilai perbedaan secara negatif. Dengan mengakui adanya perbedaan kultur antara setiap orang saja, rupanya belum cukup untuk potensi konflik dalam komunikasi antar budaya. Menghindari penilaian negatif terhadap kultur lain tidak kalah penting untuk dilakukan. Sebagai contoh, saling kanan dan kiri bagi masyarakat Amerika dianggap sebagai hal sementara, bagi masyarakat kita dianggap sebagai hal yang tabu. Menyikapi perbedaan tersebut. Kemudian hambatan yang keempat dan yang terakhir yaitu tentang kejutan budaya. Budaya sendiri merupakan pengalaman traumatik individu yang ketika memasuki suatu kultur yang berbeda di kultur asal. Contoh, ketika seorang siswa Indonesia mengikuti program pertukaran pelajar di Amerika,
Bukan tidak mungkin siswa tersebut mengalami kejutan budaya karena adanya perbedaan gaya hidup antara siswa Amerika dan Indonesia. Cara terbaik memetik kejutan budaya ini adalah dengan menerima dan beradaptasi dengan kultur baru tersebut. Dengan memahami hambatan yang tadi, dalam komunikasi antar merupakan tindakan preventif yang tepat untuk mengurangi potensi konflik yang karena perbedaan budaya di antara partisipan komunikasi. Sekian presentasi dari saya. Kegiatan belajar 2 ini saya akan kembali kepada Ibu. Halo Bu. Ya, halo ya. Ya, terima kasih. Ternyata PPT-nya tidak. Iya, tidak jalan. Iya, ya ternyata. Tapi ya mungkin karena sinyal sampai. Iya. Ini Mbak, apa yang coba nanti ini kan sudah yang tugasnya sudah selesai. Nanti sesudah apa namanya pertemuan, coba nanti dicoba misalkan dengan teman yang sama-sama di sana ya. Coba PowerPoint-ku nyala nggak? Bagaimana memainkannya? Itu harus dicoba. Jadi berpartner sama teman di sana supaya nanti mengoperate komputernya itu lancar, nggak masalah gitu. Mungkin kalau ini karena mungkin sinyal bisa juga ya. Jika itu apa mungkin kita tayangkan full screen-nya mungkin agak terganggu bisa juga. Nanti coba di sana. Nah, jadi kita berikan saya berikan evaluasi dulu pada ringkasan yang telah dipresentasikan sama Mbak Lita ya. Kita berikan tepuk tangan bersama ya untuk Mbak Lita ya. Ya, terima kasih. Nah, jadi Mbak Lita presentasinya sama ya, sudah bagus. Jadi apa yang disampaikan poin-poin dari kegiatan modul 8 kegiatan belajar 2 yang telah sekian halaman tadi diringkas dengan cara yang sistematis sehingga poin-poin yang penting itu tersampaikan kepada audiens, pada saya juga mendengar gitu ya. Apa yang disampaikan Mbak Lita dengan bagus. Nah, cuma tadi ini sebenarnya secara saya lihat kan karena dari sini belum PowerPoint-nya nggak jalan ya, tapi dari slide 1 ke 2 bagus gitu. Karena slide pertama itu kan temanya tentang komunikasi antar dan lintas budaya. Nah, itu kan gambarnya bagus. Gambarnya kan ada beberapa orang bergandengan tangan, kemudian warna kulit, kemudian rambutnya kan juga beberapa macam. Itu menunjukkan tadi lintas bangsa itu punya warna kulit, punya rambut, punya kebiasaan yang beda-beda. Jadi simbolnya udah bagus itu. Cuma tadi saya kenapa PowerPoint-nya tidak jalan ya? Harusnya keasikan menyampaikan materi sampai tidak kontrol PowerPoint-nya. Nah, kita nanti ini ini juga pelajaran. Maksudnya gini, nanti suatu saat jika diminta mempresentasikan sebagai seorang ahli komunikasi harus bisa dua-duanya. Jadi kita media juga harus menguasai, konten juga menguasai. Nah, jika kita konten itu memang harus kita latih. Kita konten sudah harus latih. Setelah konten kuat, kita harus kontrol ke media. Jadi medianya di sini misalkan PowerPoint, misalkan menyampaikan nih tentang slide pertama nih tentang pengertian komunikasi antar budaya. Nah, pas ngomong, slide-nya juga sambil melirik slide-nya. Oh, slide-nya juga jalan tentang antar budaya. Kemudian slide kedua tentang lintas budaya. Nah, juga kontrol ke PowerPoint-nya. Memang yang ditampilkan adalah lintas budaya. Nah, itu jadi pengalaman, tapi tidak apa-apa. Maksudnya gini, kan semakin tinggi jam terbangnya, akan semakin lancar nanti penguasaannya. Ini sudah bagus, sudah siap, kemudian tampilan di PowerPoint juga sudah bagus. Nah, tinggal nanti dilatih. Mungkin untuk pertemuan yang nanti, malah yang lain juga sama ya. Buat PowerPoint. Jadi PowerPoint tidak perlu panjang-panjang. Jadi singkat saja. Ya, kita visual kita yang kita terangkan dengan panjang. Ini namanya juga PowerPoint. Jadi poin-poin yang punya kekuatan, yang punya powerful gitu. Jadi poin-poin aja. Nah, berikutnya lagi kita yang menarasikan, kita yang menguraikan, memberi contoh gitu. Tapi secara keseluruhannya ringkasnya sudah bagus. Dengan timnya Mbak Fitri ya, Mbak Fitri, jadi berdua bagus cara meresume. Nah,
Nanti evaluasinya itu aja, penggunaan PowerPoint harus bisa ngontrol kita ya. Jadi sebaiknya apa yang kita visual tampil sama apa yang kita audio kita omongin itu sejalan. Itu akan harus sejalan, dan jika itu kita mampu, kita akan bisa mengontrol setiap kita presenter di depan umum ya. Tapi bagus secara umum, baik Mbak, terima kasih. Oke, sekarang yang ketiga. Ya, ada pertanyaan? Kenapa? Soalnya di sini saya sinyalnya kalau dipakai 2 itu jadi berkurang gitu. Oh ya, karena kendala, makanya ini nggak apa-apa seperti ini, tapi nanti maksudnya gini, tidak usah dengan saya, sesama teman satu kelompok, kadang-kadang harus praktek Mbak, satu kelompok, misalkan pakai kita membuat MS Team nih, teman-teman buat MS Team sendiri, terus kemudian praktek presentasi yuk, karena nanti kita di semester 5 atau 6 ada public speaking. Nah, itu kita harus bisa tampil di depan publik, di depan ngomong, cara ngomong, menggunakan PowerPoint dan sebagainya harus bisa. Nah, itu nanti harus praktek gitu. Nah, itu bisa praktek kalau di sini karena gangguan sinyal, bisa dengan teman di sana yang sama-sama lancar gitu. Coba aku praktek, bisa dilihat nggak? Bisa ini nggak? Nah, harus praktek seperti itu. Jika itu bisa, udah berarti kemampuan, keterampilan untuk menguasai media sudah bisa dikuasai setahap demi setahap. Ya, tapi secara umum bagus. Karena ada lihat tadi di komunikasi ada namanya kendala. Ini kendalanya sinyal tadi, enggak, tapi secara umum bagus. Baik, Mbak Lita, presentasinya gimana ya? Atau ada cukup? Cukup, Bu. Cukup ya, baik. Baik, Mbak Lita, terima kasih dengan timnya, Mbak Fitri. Kita lanjut pada presenter ketiga. Ini udah raise nih Mbak Nur Aisyah ya. Ya, iya Bu. Iya Bu. Baik, suara saya terdengar nggak Bu? Dengar jelas Mbak Nur Aisyah ya. Baik, jadi Mbak Nur Aisyah silahkan menyampaikan timnya dengan siapa, materi yang disampaikan itu kegiatan belajar berapa. Jika bisa menggunakan PowerPoint ataupun berbiasa itu nggak apa-apa, tapi kalau bisa pakai media gitu ya, supaya kita lebih melatih keterampilan dua, selain melatih penggunaan media juga melatih cara menyingkat. Baik, kita akan mute. Silakan Pak Nur Aisyah. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya dengan Mbak Siti Khotijah akan mempresentasikan mengenai komunikasi tradisional. Slide saya sudah terlihat belum ya? Halo teman-teman. Sudah Halo, kelihatan jelas. Sudah ya, Bu? Ya, sudah kelihatan ya, oke. Pada modul ke-8 ini kita akan mempelajari mengenai komunikasi budaya. Sebelumnya saya ingin menerangkan lebih dahulu mengenai perbedaan budaya, yaitu yang memungkinkan perbedaan cara berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain. Adanya relasi antara komunikasi dan budaya ini merupakan relasi yang kuat dan sangat berpengaruh. Karena komunikasi budaya ini merupakan sebagai praktek komunikasi yang memasukkan unsur-unsur kebudayaan di dalam proses komunikasinya. Pada komunikasi budaya ini fokusnya ada 2 aspek, yaitu yang pertama perbedaan cara berkomunikasi antara satu budaya dan budaya lain. Yang kedua, peran komunikasi sebagai sebuah sumber daya atau resource yang menjalankan fungsi budaya dalam kehidupan individu dan masyarakat. Komunikasi budaya terdiri dari 3 bentuk, yaitu yang pertama komunikasi tradisional, yang kedua komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya, yang ketiga yaitu komunikasi internasional dan komunikasi pembangunan. Sebelum melanjutkan ke saya itu komunikasi tradisional, terlebih dahulu kita membahas mengenai pengertian budaya. Budaya sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu budi dan daya. Budi yang berarti kehalusan jiwa, sedangkan daya yang berarti hasil karya manusia. Sehingga budaya dapat diartikan sebagai hasil karya yang berasal dari kehalusan jiwa manusia. Budaya merupakan cara hidup dan berperilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Budaya dan kebudayaan memiliki definisi yang berbeda. Kebudayaan sendiri merupakan bentuk
pelembagaan dari cara hidup dan berperilaku yang telah disepakati. Budaya sendiri itu merupakan tonggak penopang tegaknya sebuah peradaban, sehingga produk budaya yang dihasilkan manusia di suatu masa itu merupakan indikator tingkat peradaban mereka. Dalam perpaduan komunikasi dan budaya yang akan menghasilkan komunikasi budaya ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama yaitu pesan, yang kedua yaitu media komunikasi. Sedangkan komunikasi budaya ini mempunyai peran yang pertama untuk mentransmisikan pesan budaya. Yang ini bertujuan agar budaya ini tumbuh, terus berkembang, terus dapat disosialisasikan, dilestarikan, dan diwariskan. Kemudian komunikasi budaya ini juga berperan dalam proses pembentukan identitas kebudayaan masyarakat. Sehingga budaya menjadi landasan atau konteks dan konten pesan yang ditukarkan dalam proses komunikasi. Dalam konteks wacana akademik, kebudayaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebudayaan tinggi atau, saya salah nulis, maaf, high context culture. Yang kedua yaitu kebudayaan rendah atau disebut low context culture. Kebudayaan tinggi sendiri merupakan produk budaya yang bernilai seni tinggi. Biasanya kebudayaan tinggi ini dimiliki oleh para kaum terdidik dan bangsawan, maksudnya yang kelas-kelas eksklusif, kelas atas. Sedangkan produk budayanya ini biasanya dipenuhi dengan simbol-simbol, filosofi, dan bersifat klasik. Misalnya budaya Mesir kuno, budaya Romawi kuno, budaya Persia, budaya Eropa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu kebudayaan rendah atau low context culture, yaitu merupakan produk budaya instan yang bersifat tidak estetis dan biasanya mudah ditiru. Kemudian sifatnya ini kebudayaan rendah biasanya mudah dipahami karena dia bersifat masif. Kebudayaan rendah ini biasanya disebut juga sebagai budaya massa atau budaya populer, yaitu sebuah rekayasa kebudayaan yang diperuntukkan untuk masyarakat kelas rendah atau kelas bawah yang bersifat dangkal, egosentris, dan orientasinya pada kepentingan pasar dan populis. Misalnya karya-karya musik populer, novel, seperti itu. Kemudian pokok pembahasan saya kali ini yaitu mengenai komunikasi tradisional. Yang pertama, mengenai definisi dan arti penting komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional ini adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan dengan menggunakan media tradisional yang telah lama digunakan masyarakat sebelum tersentuh modernitas. Bentuk komunikasi tradisional ini disebut juga bentuk komunikasi asli. Itu disebutkan oleh Marshall McLuhan, atau komunikasi asli ini disebut juga dengan acoustic society. Bentuk komunikasi tradisional disebut bersifat asli karena berasal dari suku asli di masyarakat atau tribal. Dimaksud tribal itu karena disampaikan secara lisan atau oral atau tanda-tanda, kemudian melalui gambar, dan yang ketiga yaitu melalui visual atau scribble. Dalam masyarakat Indonesia sendiri, komunikasi modern dapat bersanding dan berjalan beriringan dengan berbagai komunikasi tradisional lainnya. Kemudian komunikasi tradisional memiliki arti penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menunjukkan perbedaan kebudayaan yang dimiliki oleh satu daerah dan daerah lain. Hal ini menjadi ciri unik yang membentuk karakter budaya masyarakat. Yang kedua, mempererat persahabatan dan kekerabatan dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal ini yaitu adanya kearifan lokal. Adanya kearifan lokal itu mendorong untuk saling bekerja sama, bersahabat, dan menjaga keharmonisan hidup masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa keterikatan di antara mereka. Kemudian arti penting di bidang sosial, biasanya praktek komunikasi ini terjaga dari masa ke masa yang
dapat mengukuhkan karakter dan kepribadian kita. Kemudian di bidang ekonomi, komunikasi tradisional ini menjadi eksotisme komunikasi yang menjadi komoditas wisata yang bisa menarik wisatawan. Kemudian bentuk-bentuk komunikasi tradisional. Yang pertama yaitu lambang atau isyarat, lambang isyarat. Lambang isyarat ini terdiri dari isyarat nonverbal, yaitu misalnya gerak tubuh, wajah, dan tangan. Biasanya lambang isyarat ini dipergunakan ketika membaca tanda alam sebagai lambang sesuatu. Misalnya di masyarakat zaman dahulu, kalau pelaut, kalau mau berlayar, sebelumnya mereka memperhatikan dulu rasi bintang dan gerakan-gerakan air laut, apakah ombaknya tinggi atau enggak, seperti itu. Kemudian yang nomor 2 yaitu bentuk komunikasi tradisional kedua yaitu simbol. Simbol ini merupakan objek yang tersusun atas objek yang lain dan digunakan untuk mengartikan sesuatu. Misalnya penyerahan mahkota sebagai simbol pergantian tahta. Kemudian yang ketiga yaitu gerakan. Gerakan yang digunakan dalam komunikasi tradisional ini biasanya berupa tarian daerah, misalnya tari topeng dari Jawa Timur. Gerakan ini menceritakan percintaan antara Inu Kertapati dan Putri Chandra Kirana. Kemudian tari remo, bercerita tentang seorang pangeran di medan perang. Kemudian tari serampang 12 dari Sumatera Utara yang berkisah tentang perjalanan 2 orang anak manusia. Kemudian bentuk yang keempat yaitu bunyi-bunyian. Biasanya bunyi-bunyian ini digunakan dari media komunikasi tradisional kala itu. Contohnya dari bunyi-bunyi suara kentungan, suara lesung. Kemudian bunyi kentungan itu maaf ini salah ketik. Bunyi kentungan sendiri ini dipertahankan eksistensinya dan dikembangkan di era sampai sekarang ini menjadi bunyi dari bel listrik. Biasanya yang digunakan untuk menandakan waktu masuk dari sekolah-sekolah atau di seperti itu. Kemudian dalam komunikasi tradisional kita mengenal yaitu istilah folklore. Folklore itu merupakan kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Folklore diwariskan melalui praktek komunikasi tradisional yang sesuai dengan bentuknya. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, folklore lisan atau verbal folklore, yaitu folklore yang berbentuk lisan dan disampaikan melalui praktek komunikasi verbal. Cara mewariskannya hanya berbentuk verbal sehingga diperlukan penutur asli yang dapat menjaga keaslian folklore. Contoh folklore lisan yaitu bahasa rakyat atau folk speech melalui logat bicara, peribahasa, dan pantun, terus teka-teki tradisional, kemudian lagu-lagu daerah, kemudian cerita-cerita rakyat yaitu bisa berbentuk legenda, mitos, atau dongeng. Yang kedua, folklore sebagian lisan atau partly verbal folklore. Ini merupakan folklore yang mencampurkan bentuk lisan dan non-lisan dalam pesan komunikasinya. Contohnya, contoh folklore yang sebagian lisan ini contohnya ritual pemujaan dan upacara adat. Di sana terdapat pengucapan mantra, kemudian gerak-gerakan tertentu seperti itu. Kemudian di dalam acara teater rakyat, tarian daerah, kemudian di permainan daerah. Biasanya di Jawa itu ada permainan yang disebut dengan jamuran. Kemudian yang ketiga yaitu folklore bukan lisan atau non-verbal folklore. Folklore ini merupakan folklore yang tidak berwujud lisan meskipun cara penyusunannya diajarkan secara lisan. Terdapat 2 bentuk folklore bukan lisan. Yang pertama yaitu folklore material yang berupa rumah adat, pakaian adat, makanan, dan minuman tradisional. Yang kedua yaitu folklore non-material yang berupa gestur dan bunyi-bunyian yang digunakan masyarakat, misalnya kentungan sebagai penanda peristiwa. Di Indonesia, folklore biasanya digunakan sebagai saluran opini masyarakat, yaitu ditampilkan melalui pertunjukan rakyat, biasanya seperti teater, wayang, dan ludruk. Kemudian di Cina berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Cina, folklore itu
digunakan sebagai saluran komunikasi rakyat kepada pemerintah. Biasanya ditampilkan melalui lagu-lagu rakyat yang dinyanyikan di warung-warung atau jalan. Kemudian fungsi folklore secara umum yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu sebagai sistem proyeksi atau projective system. Folklore di sini berfungsi sebagai sistem yang dapat memproyeksikan angan-angan masyarakat atau menjadi alat pemuas impian atau wish fulfillment yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya melalui dongeng, misalnya dongeng si kancil, dongeng bawang merah, bawang putih, dongeng timun mas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu legitimasi adat atau cultural legitimation. Folklore di sini berfungsi sebagai alat pengesahan atau penguat adat yang berkembang di masyarakat. Misalnya dalam upacara pernikahan dan ritual adat untuk menobatkan raja. Kemudian mitos mengenai Nyi Roro Kidul yang menjadi istri seluruh Raja Mataram. Di sini seolah memperkuat kedudukan dan kekuasaan Raja Mataram sebagai pemimpin yang juga menguasai dunia gaib. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat pendidikan atau pedagogical device. Folklore di sini berfungsi sebagai alat untuk mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Ilmunya yang diajarkan itu berupa nilai-nilai luhur dan kearifan lokal atau local wisdom yang terus dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya nasihat-nasihat yang disampaikan melalui lagu-lagu daerah. Kemudian fungsi yang keempat yaitu pengendalian sosial atau social control. Folklore berfungsi sebagai alat untuk memaksa masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku. Contohnya disampaikan melalui dongeng-dongeng yang menunjukkan adanya sanksi yang akan diterima jika melanggar norma yang berlaku. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Siti Khotijah. Halo Mbak Siti Khotijah. Iya, halo Cek Aisyah. Terima kasih Ya. Cece. Ya, silakan kesempatannya. Oh ya. Halo teman-teman, saya di sini ingin mempresentasikan selanjutnya ya. C. Media komunikasi tradisional. Media komunikasi tradisional yang ada di tiap daerah sangat beragam dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Perbedaan tingkat peradaban masyarakat di satu daerah dan daerah lain juga menentukan jenis-jenis media komunikasi tradisional yang digunakan. Lalu, beberapa media komunikasi tradisional yang dimanfaatkan masyarakat di masa lampau untuk saling berkomunikasi. 1. Yaitu kentungan, 2 kulkul, 3 seni drama dan tari, 4 cerita rakyat, 5 upacara adat, 6 wayang, 7 lagu daerah, 8 huruf merpati, 9 beduk, 10 lonceng, 11 api dan asap, dan prasasti dan daun lontar. Lalu, Cece maaf, geser. Itu 1, kentungan merupakan media komunikasi tradisional yang cukup penting dan paling banyak digunakan oleh masyarakat di berbagai daerah. Awalnya kentungan digunakan untuk memanggil raja ingin menyampaikan pengumuman atau perintah. Prajurit kerajaan cukup memukul kentungan. Kemudian rakyat akan berkumpul di tempat yang biasa digunakan untuk bertemu dengan raja. Fungsi lain yaitu memberitakan suatu kejadian kepada masyarakat melalui perbedaan irama pukulan kentungan, yaitu menandakan adanya pencurian, serangan, atau bencana tertentu. Di era modern, kentungan ini masih dipertahankan, yaitu di pos ronda daerah pedesaan. Lalu lanjut ke 2, kulkul adalah media komunikasi tradisional yang berasal dari Bali, berfungsi mirip dengan kentungan. Fungsi kulkul bagi masyarakat Bali berkaitan erat dengan kegiatan yang diadakan oleh banjar atau dusun, khususnya ketika mereka melakukan periodik. Fungsi kulkul juga berkaitan
Dengan upacara dan ritual adat masyarakat Bali, dianggap memiliki kekuatan magis, benda suci, dan keramat. 4 jenis kulkul di Bali yaitu kulkul dewa, yaitu upacara dewa yadnya, kulkul buta, yaitu dibunyikan saat upacara buta yadnya, 3 kulkul manusia, yaitu dibagi 3 jenis, kulkul tempakan, kulkul sakea, dan kulkul sistamlik. 4 kulkul hiasan berfungsi estetis semata. Lalu Cek, lagi di jalan. 3. Seni drama dan tari adalah masyarakat di masa lampau sering berkomunikasi dengan menggunakan tarian sebagian media komunikasinya. Konten pesan yang disampaikan melalui gerakan tari oleh sang penari. Contoh, pertunjukan sendra tari Ramayana yang kini masih ditampilkan sebagai pertunjukan masyarakat di Yogyakarta, yaitu berisi gerakan tari dan kisah percintaan. Rama dan Sinta diperankan oleh penarinya sendra tari yang masih ada dan tampil di daerah Bali, yaitu sendra tari Arja dan Barong. Maaf ya, Rama lagi di jalan. 4. Cerita rakyat adalah cerita asli yang diciptakan, tumbuh, dan berkembang di masyarakat. Jenis cerita rakyat yaitu mitos, contoh Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, legenda, legenda yaitu seperti legenda Telaga Warna, dan dongeng seperti contoh Bawang Merah Bawang Putih yang mengajarkan pelajaran moral. Lalu Cek, maaf Cek. Lanjut ya. 5. Upacara adat. Dikenal sebagai ritual adat merupakan rangkaian tindakan yang ditata oleh sistem adat suatu masyarakat dan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat tersebut, yaitu dilakukan untuk menghormati roh, nenek moyang, alam semesta. Contoh upacara adat yaitu upacara perkawinan, peringatan 7 hari kematian, upacara panen, terus ritual labuhan tentang Nyi Roro Kidul di Jawa. 6. Wayang. Wayang merupakan komunikasi tradisional digunakan sebagai hiburan dan informasi, yaitu pendidikan kepada masyarakat. Ada suara ini ya, mungkin yang lain di mute semua kali ya, kecuali yang presentasi ya. Ya. Ada suara. Maaf, lagi di jalan. Lanjut Cek. Oh, lagi jalan ya, oke. Yang lain di mute aja, yang Mbak presentasi aja yang itu 7 ya. lagu daerah adalah lagu yang diciptakan, tumbuh, dan berkembang di kalangan masyarakat sebagai media komunikasi tradisional. Pesan media disampaikan melalui lirik lagu yang biasanya menggunakan bahasa daerah setempat. Tema lagu daerah sangat beragam tergantung pada tema pesan yang disampaikan. 8. Burung merpati merupakan media komunikasi tradisional yang banyak digunakan oleh masyarakat. Ketika peradaban manusia sudah memasuki era tulisan, masyarakat di masa lampau akan mengirimkan surat kepada orang yang dituju dengan mengikatkan surat tersebut di kaki burung merpati yang telah dilatih sebelumnya. 9. Beduk. Dari segi fisik memiliki kemiripan dengan alat musik kendang yang banyak dimainkan dalam pertunjukan musik, khususnya musik dangdut campur sari. Beduk berfungsi sebagai media komunikasi yang menandakan waktu sembahyang bagi umat muslim. Terbuat dari potongan kayu besar yang dilubangi bagian tengah ditutup dengan cara kulit binatang seperti membran. Dan beduk sampai sekarang masih digunakan sebagai penanda waktu sholat. Lanjut Cek. 10 lonceng, 10 yaitu lonceng, berfungsi sangat keuntungan dalam kehidupan masyarakat di masa lampau. Perbedaan mencolok hanya dari segi materialnya saja. Kentungan menggunakan kayu, lonceng menggunakan logam atau keramik porselen berukuran kecil. Lonceng berfungsi mengabarkan peristiwa, mengumpulkan masyarakat, serta penandaan waktu.
Lonceng masih terus digunakan khususnya untuk menandakan waktu beribadah umat di berbagai gereja. 11. Api dan asap merupakan media komunikasi tradisional yang populer digunakan oleh suku India di masa lalu. Asap yang dikeluarkan dari api digunakan untuk mengirimkan informasi kepada orang lain. Namun, sayangnya hingga saat ini tidak ada panduan buku tentang kode-kode asap, sehingga tidak semua orang memahami maksud dari komunikasi yang disampaikan melalui kepulan asap. 12. Prasasti merupakan piagam tertulis pada batu yang mengisahkan kisah kejadian atau sejarah kejayaan suatu kerajaan di masa lalu. Prasasti merupakan sumber dokumen tertulis yang orisinil karena ditulis langsung oleh orang-orang yang hidup di masa lalu. Prasasti biasanya ditulis di sebuah batu yang berukuran sangat besar dan banyak dijumpai di daerah-daerah bekas kerajaan Hindu-Buddha di masa lalu. Lanjut, Cek. 13. Daun lontar merupakan daun dari pohon bualan yang dikeringkan dan biasa digunakan untuk menulis naskah sebelum kehadiran kertas sebagai media tulis. Lebih dulu digunakan oleh masyarakat di masa lalu sebagai media komunikasi. Naskah ditulis dengan daun lontar ditemukan di Pulau Bali, terus Nusa Tenggara, terus Sulawesi. Selain berfungsi sebagai media tulis, daun lontar juga bisa dijadikan sebagai anyaman dan kipas. Tradisional dan tantangannya saat ini. Keberadaan komunikasi tradisional sebagai bahan dari risalah komunikasi manusia yang menegaskan bahwa proses komunikasi akan terus terjadi dan beradaptasi seiring dengan perkembangan zaman. Komunikasi tradisional tidak akan lekang dan akan selalu mendapatkan tempat di hati audiens, terlebih karena keberadaan nilai-nilai kultural yang masih teguh oleh tantangan yang dihadapi oleh komunikasi tradisional yaitu ritme dinamika aktivitas manusia modern yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kultural namun cenderung lebih terbuka dan negosiatif terhadap budaya-budaya baru. Akibatnya, keaslian praktik komunikasi tradisional berada dalam ancaman akulturasi budaya modern. Sekian dari saya. Ya, sekian presentasi kami dari kelompok 2. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Nur Aisyah dan Mbak Siti Khotijah, kita berikan aplaus semua pada teman-teman ya. Berikan aplaus untuk berdua tim ketiga ya. Oke. Jadi Mbak Nur Aisyah dan Mbak Siti Khotijah bagus sekali tim yang solid ya. Karena apa? Berganti peran. Jadi yang membuat yang mempresentasi berganti peran. Jadi separuh presenter pertama, kemudian presenter kedua itu suatu kerjasama tim yang sangat bagus. Kemudian presentasinya, bahan presentasinya sangat komplit juga. Karena apa? Itu ilustrasi yang di PowerPoint itu kan karena tradisional, ada background gambar foto tentang media tradisional, kemudian bahas tentang budaya, ada background foto Candi Borobudur dan sebagainya. Itu bagus sekali mendukung materi yang disampaikan. Jadi bagus, makin kesini kan bagus. Nah kalau mahasiswanya pinter seperti ini, nanti suatu saat nih udah jadi tutornya UT bisa ini nanti. Ya, bagus jadi persiapannya timnya Mbak Nur Aisyah dan Mbak Siti Khotijah, PowerPoint-nya bagus, lengkap, itunya juga gambar-gambarnya. Nah, cuma ada satu nih yang di akhir-akhir ya, yang di akhir-akhir tadi saya sampaikan, PowerPoint itu kan poin ya, jadi jangan semua di blok di tampilan slide-nya. Jadi misalkan tadi ada berapa ketentuan tadi cukup poin-poinnya ada kentungan, kemudian ada wayang, ada titer rakyat dan sebagainya. Nah, itu cukup poin-poinnya. Berikutnya disampaikan visual.
Jadi tidak perlu kentungan ada tuh banyak sekali blok di situ. Nah, itu kelemahannya. Jadi PowerPoint ini yang perlu pas saya evaluasi. Kalau secara konten lengkap sekali, tapi kalau teks kita blok kopas di tampilan slide PowerPoint, itu nanti audiens akan bosan ya. Jadi poinnya saja, nah nanti yang kelengkapannya disampaikan secara audio. Jadi apa namanya gambarnya itu jangan terlalu banyak teks yang ada di tampilan itu. Tapi secara keseluruhannya bagus, komplit, apa materi yang disampaikan. Ini apa namanya, sebenarnya hanya cukup satu kegiatan belajar, tapi kali ini lebih dari satu kegiatan belajar yang ditampilkan. Jadi komplit sekali materi yang disampaikan. Dan nah ini jika apa namanya adik-adik meresume seperti ini, saya yakin nanti pas UAS itu belajarnya akan lebih mudah karena apa sudah memahami kayak proses komunikasi kita mengencode bahan yang ada di BMP. Kemudian menulis kembali, menuangkan kembali apa yang di benak pikiran kita tuangkan ke dalam PowerPoint. Itu akan apa namanya? 2 kali proses mengencode, kemudian mendekode, kemudian mengencode, sampaikan ke teman-teman, dekode lagi dan sebagainya. Nah, proses bolak-balik seperti itu membuat materi pengetahuan ataupun konten yang ada di modul itu menempel di kepala kita, di pikiran kita lebih kuat. Jadi sewaktu-waktu kita mau ujian, kita membaca modul cepat. Kemudian oh ya ada PowerPoint-nya, saya baca poinnya juga akan cepat. Itu akan membuat adik-adik menjadi lebih mudah memahami. Beda yang tidak membuat sama sekali itu nanti pas waktu menghafal ataupun membaca kembali agak susah karena encode-nya cuma sekali, encodernya cuma sekali. Tapi jika adik-adik membaca kemudian membuat tulisan seperti itu akan apa namanya semakin lengkap ininya apa namanya pengetahuannya pas waktu saatnya mau ujian akhir, persiapan baca secara skimming pun baca cepat, itu adik-adik akan lebih mudah menuangkan ataupun mengingat kembali materi dari modul 1 sampai modul akhir yang kita pelajari. Baik, bagus intinya ya. Jadi evaluasinya cuma tadi, yang depan-depannya oke, yang belakangnya tadi teks di blok di situ, itu yang mungkin harus, itu yang apa, yang teks blok tadi harus dihilangin. Jadi judul-judulnya aja yang kita tuangkan di slide. Terima kasih, ini ya, bagus nih Mbak ini. Sekarang presenter keempat, siapa ini yang sudah siap? Mas Adek udah ada ya? Atau yang slide satu lagi, ada 2 kelompok lagi yang belum ya? Ada kan? Udah siap? Ibu. Siapa nih? Saya Adek, Bu. Mas Adek, oke. Mas Adek udah siap mau presentasi? Ya? Bahan saya saya berhalangan, bahan saya di rumah, sayanya nggak di rumah. Oke. Oh, baik. Satunya Mas Adek ada satu lagi ya, kelompok satu lagi yang belum. Iya, ini Bunda Mary, Kak Mariutinya saya ini belum di ini. Filenya juga belum dikirim, soalnya kemarin saya ngetik, Bu. Oh, baik ya. Gimana satu lagi ya, ada kelompok yang satu lagi? Kalau saya kirim kelompok satu lagi yang belum. Baik. Oke, berarti Mas Adek timnya sama Mbak Mariutin ya, tapi karena bahan tidak di handphone mungkin ya, tidak dikirim di handphone, tadi tidak bawa laptop nggak bisa tampil ya. Ya udah, yang satu lagi kelompok yang belum, kan ada kita ada 5 kelompok ya. Yang belum siapa ya? Neni Suryani sama Oke, Mbak Neni udah siap? Oke. Ya, Mbak Neni udah siap? Nggak bisa di-share, saya bacakan aja ya, Bu. Baca, oke. Kalau gitu dibaca aja, tapi ada di HP kan, bisa di HP kan? Oke, Mbak Neni disampaikan di HP aja. Kalau misalkan kalimatnya panjang, yang garis besarnya aja ya disampaikan. Mbak Neni timnya siapa? Kemudian mau membahas yang modul 8 kegiatan belajar berapa? Satu kegiatan belajar aja, Mbak. Jadi nggak usah menang, satu aja plus 1 KB. Kemudian dibacakan ya. Oke, saya akan mute. Silahkan Mbak Neni. Kalau bisa tampil video sama audio, tapi misalkan karena takut sinyalnya nggak jelas, audio aja. Oh bisa, oke. Ya silakan Mbak Neni ya. Saya mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, Neni Suryani sama Mbak Nur Syama. Saya mempresentasikan tentang modul 8 komunikasi internasional dan komunikasi pembangunan. A. Definisi, fokus, dan ruang lingkup kajian.
Komunikasi internasional, international communication, merupakan kajian komunikasi yang mempelajari proses komunikasi massa di antara beberapa negara yang memiliki perbedaan latar belakang sosial kultural. Dalam komunikasi internasional, unit kajiannya tidak berada dalam level dalam komunikasi internasional, unit kajiannya tidak berada dalam level interpersonal, melainkan kemasyarakatan sosial dan berfokus pada interaksi antara dua atau lebih negara yang terhubung melalui proses komunikasi massa. Komunikasi pembangunan, development communication, merupakan kajian komunikasi yang mempelajari perubahan sosial masyarakat yang terjadi sebagai akibat dari pengaruh komunikasi yang beraliran tentang isu-isu pembangunan. Pembangunan secara sederhana dapat dimaknai sebagai proses partisipasi masyarakat dalam mencapai perubahan sosial yang lebih baik. Bentuk komunikasi pembangunan yang cenderung lebih berorientasi pada proses perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat jelas berbeda dengan bentuk-bentuk komunikasi internasional. Komunikasi yang terjadi di negara-negara sejati dapat dilakukan dalam bentuk aktivitas seperti diplomasi internasional, kehumasan internasional, propaganda internasional, dan lain-lain. B. Perspektif dalam komunikasi pembangunan. Untuk mengkaji komunikasi pembangunan terdapat 3 buah perspektif, yaitu perspektif sistem merupakan perspektif yang mengkaji peran media dalam mempengaruhi proses pembangunan. Dalam perspektif ini terdapat 3 paradigma, yaitu A. Paradigma dominan atau dikenal dengan nama paradigma liberal atau modernistik, merupakan paradigma yang menekan fokus utamanya pada individu. B. Paradigma dependensial atau dengan nama lain paradigma kritis, merupakan paradigma yang menentang gagasan dalam paradigma dominan. Fokus utamanya ditekan pada relasi kekuasaan yang ada. Paradigma tanpa paradigma merupakan paradigma buang berdiri di antara paradigma despensia dan paradigma dependensia. Fokusnya terletak pada cara agar komunikasi pembangunan dapat berjalan sebagai hal yang terpenting, sehingga orientasinya bersifat langsung. Perspektif intuisi media menekan pada peranan media dalam proses pembangunan. Perspektif pesan menekankan pada konten media sebagai unsur yang penting dalam membantu proses pembangunan. Pesan media dianggap memiliki kemampuan untuk mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sudah, Bu. Oke, cukup sekian. Iya, terima kasih Mbak Neni Suryani. Sama Mbak Nursyahmah ya, sudah berusaha untuk meringkas ini pada pertemuan siang hari ini. Jadi ini sudah ada 4 presenter ya, yang Mas Adik sama Mbak Maritin belum bisa ya, tapi Mbak Neni sama Mbak Nursyahmah sudah menyampaikan. Jadi kita berikan aplaus dulu pada Mbak Neni. Oke, Mbak Neni. Jadi pilih satu kegiatan belajar bagus, itu sudah bagus. Tinggal tadi ya, karena ini dibacakan, mungkin nanti jika misalkan dibuat ke PowerPoint menjadi 4 atau 5 slide, itu akan lebih menarik lagi ya. Jadi ini evaluasi saya dari segi konten sudah betul, sudah merangkum apa yang disajikan pada modul 8 kegiatan belajar 3. Nah, cuma perlu alat bantu karena sebagai seorang calon sarjana komunikasi yaitu harus sudah mulai mengolah kemampuannya, yaitu juga bisa menguasai media. Jadi semuanya harus bisa, minimal PowerPoint harus bisa ya, sebagai seorang ahli komunikasi harus bisa membuat PowerPoint dan menguasai. Mungkin buat aja tidak perlu banyak, buat dulu misalkan 5 slide, kemudian buat kelompok kecil, di-share di seperti kan masih bisa menggunakan MS ini ya, MS Teams. Nah, mungkin bisa membuat kelompok atau mungkin ketemuan di mana. Nah, terus kemudian melalui HP, melalui apa, kita akan masing-masing bisa men-share PowerPoint-nya tadi.
Nah, mungkin tadi kalau ini sudah pertemuan ke-7, mungkin di materi yang lain, teman-teman jika ditugaskan membuat rangkuman, usahakan menggunakan alat media komunikasi. Nah, cuma sisi yang lainnya, sebagai seorang ahli komunikasi juga harus siap dengan segala konsekuensinya. Konsekuensinya itu apa? Jaringan itu kan utama sekali. Nah, seperti pernah saya alami, saya pernah harus memberikan pelatihan di satu daerah, bahannya sama, PowerPoint. Betul, ternyata di daerah PowerPoint itu sumber utamanya itu listriknya mati lampu, kemudian otomatis jaringannya kan tidak jalan ya, seperti itu. Nah, apakah kegiatan pelatihan tadi akan gagal? Tidak boleh. Sesuai seorang ahli komunikasi, tidak punya akar ya, tidak punya itu autan pun jadi tidak punya batang, akar pun jadi. Jadi apa yang maksimalkan. Akhirnya apa? Saya membuat, ini contoh ilustrasi kalau kita harus menggunakan, bisa menguasai media komunikasi. Akhirnya saya menggunakan kertas-kertas. Saya selalu bawa kertas ya, untuk pelatihan selalu punya kertas-kertas HVS kosong itu. Nah, melalui kertas itulah kita menyampaikan materi pelatihan, kemudian kita pelatihannya kita rubah polanya menjadi bermain peran, dan ternyata waktu yang dijadwalkan selesai malah lebih dari waktu yang dijadwalkan, dan mereka puas, mereka mengerti, dan tujuan dari pelatihan bisa tercapai, keterampilan yang ingin kita sampaikan bisa terpenuhi. Jadi sebagai tadi ya, seorang ahli komunikasi tidak punya akar, rotan pun jadi, tidak punya batang, akar pun jadi. Jadi apapun yang terjadi, kita semua harus siap dulu semuanya. Tapi pas di lapangan, jika dihadapkan pada kondisi tertentu, kita harus bisa menyelesaikan itu. Ya, dengan alat sederhana pun kita bisa, jika kita terbiasa menggunakan jalan seperti ini, akan terbiasa, kan tahu karena tidak punya listrik, mati lampu, menggunakan kertas saja itu bisa kita lakukan, baik kita tentang pelatihan ataupun kita menyampaikan materi, itu kan bisa kita lakukan. Nah, baik, jadi ini sudah sudah ke 4%. Mas Adik, jadi yang ini tidak tampil dulu ya. Udah siap atau emang nggak mungkin ya, Mas Adik sama Mbak Mariutin? Halo, Mas Adik dan Mbak Mariutin, jadi yang minggu ini tidak presentasi ya. Halo, terdengar suara saya, teman-teman? Halo. Terdengar, Bu. Terdengar. Oke. Sempat ada kayak trouble itu terdengar baik. Baik, pada kesempatan hari ini, jadi 4% sudah tampil, sudah saya evaluasi. Nah, selanjutnya saya akan sebetulnya materi saya ada, tapi kayaknya lebih lengkap teman-teman, tapi saya akan share di sini ya. Saya akan tampilkan PowerPoint saya. Selain itu mungkin PowerPoint-nya mungkin kita agak cepat, kita skip aja. Mungkin saya lebih ke tugas diskusi. Karena saya sering memberikan justru pelatihan supaya nanti pas waktu ujian itu adik sudah siap. Nah, ini ujian nanti itu kan kita belum tahu kondisinya ya. Kalau ujian yang biasa selama ini, yang dulu-dulu bertahun-tahun itu kan objektif tes. Nah, tapi sekarang karena kondisi COVID seperti ini kan skema berubah. Seperti semester yang lalu itu akhirnya menggunakan ujiannya tertulis esai. Nah, kondisi itu harus kita harus siapkan dua-duanya. Nah, untuk itu saya akan mungkin lebih banyak nanti kita diskusi ya. Oke, saya akan share itu dulu PowerPoint saya sebentar.
Gimana? Ya, Ya iya makanya. Bilangnya pengen sempat. Kemarin juga kan bapaknya adanya juga, adanya Haji Rofi. Wah, Haji Rofi dia juga ke tempat keluarga. Yang Si Ipul. Dua lu? Berapa nih? Tas. Ini Ipul ya, ini 200. Itu aja dong. pernah lagi dengar. Mas dengar. Hah? Ruslan. Kenal. Yang kita pinjam ya? Ayah. Ini dia. Itu. Ah.